Saudara-saudari Kristen yang terkasih, para pendengar dimanapun Anda berada saat ini, selamat malam, Shalom. Senang rasanya malam ini kita akan memulai program acara Makanan Rohani Malam dari Rumah Hosana milik Bapak. Topik malam hari ini menjadi umat Kristen yang setia. Mari kita berdoa terlebih dulu, saudaraku. Bapa Surgawi, kami mohon tuntunan-Mu agar benih firman-Mu berakar, bertumbuh, serta berbuah di dalam hati kami. Roh Kudus, berikanlah kami pengertian agar kami dapat mengerti firman-Mu, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar, namun sebagai pelaku firman-Mu. Demi nama Tuhan, Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amen. Mari kita baca Amsal 20 ayat 6. Kebanyakan orang akan memberitakan kebaikannya sendiri, tetapi siapakah yang dapat menemukan orang yang setia? Dari ayat ini kita tahu kebanyakan orang senang memberitakan kebaikan yang diperbuatnya. Contohnya ketika memberikan bantuan dalam bentuk materi, kebanyakan orang senang memberitakan kebaikan yang ia perbuat tersebut kepada orang lainnya. Pemberitaan itu bisa melalui berita yang ia siarkan, melalui berbagai channel media sosial dengan maksud agar orang lain tahu kebaikan yang telah ia perbuat. Ayat firman selanjutnya berkata, tetapi siapakah yang dapat menemukan orang yang setia? Saudaraku yang terkasih, memang tidak mudah menemukan orang yang setia di dunia ini. Setia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya berpegang teguh pada janji, pendirian, dan sebagainya. Ketaatan atau kepatuhan juga termasuk sifat yang setia. Tanpa memiliki sifat yang setia, maka suatu hubungan perkawinan bisa retak, bahkan hancur berkeping-keping. Orang yang tidak setia biasanya akan mudah mengkhianati pasangannya. Dan selain itu, kita pun tahu dalam persahabatan, orang yang tidak setia biasanya juga akan mudah mengkhianati sahabatnya. Contohnya Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus Kristus, sahabat sekaligus gurunya sendiri. Dalam hubungan perkawinan, jika salah satu pihak memiliki sifat tidak setia, maka akan terjadi perselingkuhan. Dan jika salah satu pasangan tidak mau mengampuni pasangannya yang tidak setia tersebut, maka perkawinan itu cepat atau lambat akan berakhir dengan perceraian. Demikian pula jika seseorang mengaku dirinya sebagai orang Kristen, namun akhirnya ia mengkhianati dan meninggalkan Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya orang tersebut belum selamat. Orang itu hanya kelihatannya saja mirip Kristen, namun sesungguhnya ia belum menjadi orang Kristen dalam pandangan Tuhan. Orang Kristen yang sejati memiliki sifat yang setia kepada Tuhan Yesus Kristus dan tidak akan mengkhianati juru selamatnya. Karena ia percaya sekali diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, selama-lamanya ia pasti diselamatkan. Itulah sebabnya orang yang sudah selamat selalu sadar jika ia sudah melakukan dosa yang menyakiti hati Tuhan, maka orang seperti ini
tentu akan mengakui dosa-dosa yang telah ia perbuat kepada Tuhan. Dan Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada orang itu. Kekuatan agar ia mampu meninggalkan segala perbuatan berdosa yang telah ia lakukan tersebut. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jikalau kita mengaku dosa-dosa kita, Ia adalah setia dan adil untuk mengampuni kita dari dosa-dosa kita dan untuk membersihkan kita dari semua ketidaksucian. Dari ayat ini kita tahu Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Jika kita mengakui segala dosa-dosa yang telah kita perbuat kepadanya, maka Tuhan akan membersihkan kita dari dosa-dosa kita tersebut, dan tentu saja Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk meninggalkan dosa-dosa itu. Jadi saudara yang terkasih, marilah kita mohon Roh Kudus agar selalu mengingatkan kita untuk setia berdoa, setia membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan, serta setia untuk memberitakan kabar baik keselamatan kepada jiwa-jiwa yang ada di dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami selalu setia terhadap segala hal yang Bapa percayakan kepada kami di dunia ini. Roh Kudus, ingatkanlah kami agar selalu setia berdoa, berbakti, memuji dan menyembah Tuhan. Dan biarlah kami selalu mengingat segala kesetiaan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau menjadi orang Kristen yang setia kepada segala hal yang Engkau telah percayakan kepada kami. Dan pakailah hidup kami terutama untuk setia memberitakan kabar baik tentang keselamatan kepada jiwa-jiwa di dunia ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Mesias Yesua, kami berdoa. Haleluya. Amen.